Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Afif Hussein LCMA selaku dosen pengampu ilmu hadis. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran ilmu, guru dan orang yang ahli ilmu, dengan judul Santri tentang kemuliaan ilmu, guru dan ulama. Kita di pesantren diajarkan kitab Ta'lim Muta'alim, di mana di dalamnya ada pasal khusus membahas cara memuliakan ilmu dan ulama. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah, sesungguhnya santri atau pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan cara memuliakan ilmu dan orang yang mempunyai ilmu, yakni ulama. Engkau harus menghormati dan mengagungkannya karena Allah Subhanahu wa taala, selama dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, dan jika ia membutuhkan sesuatu hendaklah engkau cepat-cepat mendahului yang lain. Bahkan dalam kitab Ta'lim itu dikatakan, apabila seseorang ingin memiliki keturunan yang alim, keturunan yang paham agama, maka muliakanlah orang alim. Makanya jangan sembarangan bersikap atau bertutur kata pada ulama, apalagi sampai menghujatnya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Innal uluma warathatul anbiya'i. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warithul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Sungguhnya di antara hak ulama adalah jangan banyak bertanya padanya, janganlah memantanya dalam jawaban, janganlah terus-menerus bertanya apabila ia malas, janganlah memegang pakaiannya apabila ia bangkit, janganlah membuka rahasianya, jangan menggunjing seorang di sisinya. Jika ia keliru, engkau harus menerima atau memaafkan kekeliruannya. Nah, bagaimana masih mau berbantah-bantahan dengan ulama, masih mau menggunjing tentang kejelekan ulama? Na'udzubillah. Semoga kita sebagai santrinya para ulama, para guru-guru kita dijauhkan dari akhlak tercela itu. Bahkan dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya, semestinya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para santri yang dirahmati Allah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, wajib memuliakan ilmu. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau tidak mampu memuliakan ilmu? Bagaimana ia bisa mendapatkan seorang kekasih jika tidak mampu memahami kesukaan?
Ibarat Anda ingin mendapatkan cinta dari seorang wanita, pujaannya, maka terlebih dahulu Anda memahami apa yang menjadi kesukaannya. Begitu juga dalam hal mencari ilmu. Seseorang harus paham apa yang disukai ilmu. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan, apabila seseorang hendak mengambil kitab, sebaiknya harus dalam keadaan suci atau berwudu. Mengapa demikian? Karena ilmu diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan wudu juga merupakan nur cahaya. Jadi barang siapa yang belajar dalam keadaan punya wudu, insya Allah ilmunya akan bertambah dan manfaatnya juga. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya sementara hidayahnya tidak, maka ia tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh. Kesimpulannya, jikalau seorang santri atau pelajar ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, maka ia harus sanggup memuliakan ilmunya, memuliakan gurunya, memuliakan ulamanya. Ketiganya ini tidak boleh, tidak, harus, wajib untuk santri untuk menjalankannya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bersamaan dengan hidayah Allah, sehingga rahmat Allah atau berkah ilmunya bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Wal 'afu minkum ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.